Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat duduk bareng, bertemu lagi kita dalam podcast Duduk Bareng. Saya berdoa semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat duduk bareng, seringkali kita menunggu siap sebelum akhirnya melangkah. Kita ingin percaya diri dulu, ingin merasa cukup dulu, ingin yakin tidak ada yang salah. Padahal dalam banyak hal, keberanian itu justru lahir setelah kita melangkah. Hari ini kita akan duduk bersama, mendengar cerita tentang mereka yang tetap berjalan meskipun belum sepenuhnya berani. Karena mungkin dakwah bukan tentang siapa yang paling siap, tapi siapa yang mau terus belajar melangkah. Saya Rodatul Jannah dan ini adalah podcast Duduk Bareng, ruang cerita tentang bangkit dan tentang berani. Hari ini saya tidak sendiri. Sudah ada dua sahabat duduk bareng yang masing-masing sedang belajar berani dengan caranya sendiri. Yang pertama adalah Mbak Rina Iswandari yang mungkin hari ini masih merasa saya belum siapa-siapa, tapi justru sedang berani melangkah dari titik awalnya. Dan yang kedua ada Mbak Farida Zeni Zuliana yang sudah mulai berjalan, sudah dipercaya, tapi tetap jujur dengan rasa grogi yang masih ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina, Mbak Ida, terima kasih sudah hadir di podcast pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, sahabat duduk bareng ya, kita akan langsung masuk kepada obrolan, tapi sebelumnya saya ingin sahabat duduk bareng berkenalan dulu ya, lebih mengenal jauh tentang kedua narasumber kita. Monggo kepada Mbak Ida dan juga nanti Mbak Rina boleh memperkenalkan diri dengan cara yang lebih jujur. Kira-kira panjenengan berdua ini orangnya seperti apa gitu. Monggo bisa dimulai dari Mbak Ida dulu barangkali ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Farida, biasa dipanggil Mbak Ida. Oke, Mbak Ida. Tapi ada juga Bu Ida. Karena saya saat ini ada amanah mengajar di TPA Ad-Dakwah, juga di TK Abang Buhoran. Oh ya. Kemudian untuk saat ini status saya ibu rumah tangga yang kesehariannya juga biasa sebagai ibu rumah tangga. Tetangga yang baik gitu ya. Iya. Kemudian ada beberapa kadang diberikan amanah untuk memberikan kultum ataupun tausiah. Masya Allah, ya, oke, baik. Jadi kesibukan saat ini yang pasti ibu rumah tangga juga sebagai pengajar ya, pengajar di TK Aba Bogoran ya, sambil diselingi dengan amanah mungkin mengisi pengajian seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya narasumber kita yang pertama. Jangan heran sahabat duduk bareng, kali ini memang kita akan mengangkat narasumber-narasumber muda yang mungkin terlihat memang belum punya banyak pengalaman atau punya jam terbang sebagai seorang mubalighah. Nah, untuk yang kedua silakan Mbak Rina memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina. Asli saya dari Jogja, kemudian datang ke Bantul karena mendapatkan jodoh orang Bantul. Masya Allah. Ya, saya kebetulan ibu dari seorang putra, jadi saya sudah dikaruniai seorang anak. Kemudian kesibukan saya selain sebagai ibu rumah tangga juga alhamdulillah bekerja di MTS Muhammadiyah Karangkajen sebagai tenaga kependidikan. Jadi keseharian saya
di rumah dan di sekolah. Oh, Masya Allah ya. Jadi meskipun mudah, tapi untuk aktivitas tidak mudah gitu ya, karena banyak amanahnya. Baik, kita langsung masuk aja deh ini. Kita ngobrol aja ya, ngobrol santai gitu, santai. boleh ketawa Pak, boleh ya. Pokoknya jangan tegang dong. Nanti saya ikutan tegang soalnya. Oke, kita mulai dari gini aja. Saya kepengen tahu sebelum duduk di sini nih, apa yang paling jenengan rasakan ketika diminta untuk ngisi podcast, terus disuruh duduk di sini, disuruh untuk podcast tanpa naskah. Itu gimana tuh perasaannya, Mbak Ida? Silakan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Sebenarnya untuk titik balik saya, break of the limit dari keberanian saya itu sebenarnya masuk di KMA. Oh gitu. Iya, itu menurut saya kenekatan yang itu membawa keberkahan. Oh, Masya Allah. Iya, Masya karena Allah. sebelumnya memang saya kadang ada amanah untuk memberikan kultum dan tausiah mungkin ya sedikit, tapi kurang mantep ya, kurang merasa aku kisah foto dikon ngisi seperti itu. Background saya, orang tua saya juga orang tua biasa, bukan ustadz ataupun kiai seperti itu. Dan alhamdulillah dengan saya menceburkan diri di kolam yang paling gitu ya. dalam, iya. Menurut saya ini kolam yang paling dalam. Saya harus nyemplung, benar-benar nyemplung. Karena ada nama mubaligotnya gitu loh, statusnya gitu ya. Sehingga saya dibawa ke sini sampai postcard dan sebagainya. Secara panggung terus saya belum ada di tingkat di desa ya, karena memang sebenarnya banyak, tapi udah banyak yang meninggal dan ustadz-ustadznya itu memang sebenarnya dari wilayah yang terkenalnya itu pusatnya seperti itu, tapi karena perjalanan waktu ya, namanya roda itu kan berputar, pastinya ada datang ada pergi seperti itu, dan ada Kolom Balikot ini saya memberanikan diri untuk nekat itu tadi, dan alhamdulillah saya menemukan apa ya? Itu menemukan wadah yang bisa keberkahan gitu ya. Oh, Masya Allah. Nekat tapi ada manfaatnya. Oh gitu ya, baik. Semua ragu-ragu masih itu. Saya sempat japri mungkin ya dengan Miss Nida. Ini saya bukan dari unsur MTK. Iya. Oh nggak apa-apa, itu peluang baru buat saya, karena menurut saya disitulah saya akan banyak mendapatkan ilmu seperti itu. Jadi istilahnya untuk duduk di sini aja sebenarnya sudah sesuatu yang tidak terlalu mengerikan dibandingkan awal gabung sama Korps Mubalighot gitu ya. Jadi sudah justru yang lebih mengerikan itu adalah bergabung di Korps Mubalighotnya itu. Maju enggak. Wah, ini antara tarik mundur apa maju seperti yang membuat itu. Maju mundur itu apa? Padahal kan wadahnya udah jelas. Korps Mubalighotnya membuatnya maju mundur itu. Karena saya merasa belum matang. Kapasitas dirinya belum kapasitas diri, ilmunya masih minim, dan saya harus duduk bersama orang-orang hebat yang Masya Allah yang sudah di depan panggung sudah benar-benar menguasai dalil-dalil, sudah fasih, kemudian ya untuk berani-beraninya saya ikut di situ gitu ya. Iya, ternyata Masya Allah di sini benar-benar dibimbing dan luar biasa. Saya menjadi lebih percaya diri ya. Itu dia yang dibilang berkahnya tuh di situ, lebih percaya diri gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Dikasih panggung. Oh gitu ya. Jadi memang panggungnya itu dapatnya justru ketika dengan Korps Mubalighot gitu ya. Legal seperti itu. Oh. Kalau nggak masuk di KMA sepertinya siapalah aku gitu ya. Siapa dirimu seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini saya benar-benar ngambil highlightnya gitu ya. Duduk di sini bukan masalah ya, bukan hal yang besar. Yang lebih besar, lebih menakutkan justru ketika bergabung dengan Korps Mubalighot. Tapi bergabung dengan Korps Mubalighot justru membawa keberkahan gitu ya. Luar biasa. Terima kasih sekali. Ini kita cuma minta perkenalan tapi apa meminta perasaan, tapi keluarnya panjang ya. Luar biasa. Baik, Mbak Rina, jangan mau kalah panjang loh. Harus bisa sepanjang tadi. Yuk, gimana?
Coba kesan pertamanya ketika diminta duduk di sini. Terus terang nih, saya itu sebenarnya introvert. Waduh. Jadi ketika saya itu tampil di depan umum itu sebenarnya perlu energi yang Iya, besar. betul. Tetapi karena keseharian saya juga melayani anak-anak orang juga tua. wali murid itu sudah agak terbiasa. Cuman kalau ketika pulang ke rumah itu rasanya juga Capek banget. capek sekali. Tetapi di sini di Korps Mubalikot ini saya mendapatkan energi yang positif. Wah, luar biasa, Masya Saya Allah. dapatkan teman-teman, saudara-saudara yang baru, lingkungan baru, kemudian pengalaman baru, kesempatan belajar juga. Saya orangnya memang belum bisa apa-apa, tetapi ketika ada kesempatan untuk belajar, insya Allah saya ambil. Nggak bisa apa-apanya tuh apa gitu loh, nggak bisa apa-apanya. Nyatanya seorang tenaga pengajar loh biasa bertemu atau berhadapan dengan orang tua ini dibilang ngakunya nggak bisa apa-apa, itu apa ya nggak bisa gitu. Saya di MTS itu bukan pengajar, saya hanya karyawan di tata usaha. Iya. Gitu. Jadi tidak setiap hari bertemu dengan anak-anak secara klasikan, tapi hanya face to face saja. Iya. Jadi belum seperti ibu guru yang terbiasa, ya, seperti Mbak Farida sudah terbiasa menghadapi anak-anak yang Pengolahan kata juga udah lebih terbiasa gitu ya. terbiasa berbicara di depan umum seperti itu. Jadi saya belum begitu terbiasa, tetapi kesempatan ini saya ambil karena ada kesempatan untuk ibadah seperti Oh, itu. Masya Allah, ya. Jadi ya. dengan cara apa saya bisa beribadah apapun itu saya ambil. Jadi peluang dakwah itu dianggap sebagai peluang beribadah gitu ya, Masya Allah. Luar biasa sekali sahabat duduk bareng. Narasumber kita pagi hari ini keren-keren dengan ceritanya sendiri gitu ya. Bagaimana mereka melawan ketidakberaniannya di awal hanya untuk tetap melangkah. Yang satunya pokoknya bisa dapat keberkahan, yang satunya bisa untuk beribadah gitu ya. Luar biasa. Nah ini saya jadi kepengen untuk menggali lebih dalam lagi ini Mbak. Saya mungkin awali dulu dengan Mbak Rina kali ya. Ini karena Mbak Rina tadi ngakunya sebagai seorang yang introvert. Kita tahu orang introvert itu ngadepin orang itu butuh effort sendiri ya. Jangankan berhadapan dengan orang, berhadapan dengan dirinya sendiri pun itu suatu persoalan tersendiri gitu ya. Jujur nih. Jadi kan sekarang Mbak Rina udah tergabung dalam Korps Mubalikot. Dalam Korps Mubalikot itu mau tidak mau pasti diberi tugas. Paling tidak itu ada kultum, ada kalau misalnya lebih banyak ya ceramah gitu ya. Dan Mbak Rina sendiri sebenarnya sudah pernah mengalaminya gitu kan. Sudah pernah mengalami disuruh untuk maju memberikan ceramah minimal 40 menitan gitu kan. Nah, kalau boleh jujur, dulu kalau Mbak Rina melihat diri sendiri itu sebenarnya sebagai orang yang bisa berdakwah atau enggak sih? Setiap orang pasti punya pertama kali untuk dilakukannya. Iya. Jadi setiap orang juga tidak selalu sekali itu langsung bisa. Iya. Tapi saya orangnya orang yang mau mencoba hal yang baru. Yang penting ada kesempatan saya lakukan dulu. Masalahnya nanti ada kendala atau bisa tidaknya itu urusan belakangan. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita menyesal ada kesempatan kok nggak kita ambil. Nanti kalau misalkan ada kendala atau kita mentok di situ ternyata kita nggak bisa, berarti Allah sudah takdirkan jalan kita bukan di situ. Jadi saya sekarang masih tahap belajar dan saya rasa saya belum mentok, jadi masih terus. Masih tetap jalan terus gitu ya, karena belum di stop jalannya gitu ya. Luar biasa sekali ini mindsetnya itu ya, sahabat duduk bareng. Pokoknya ada peluang, gasken, tetap belajar gitu ya. Jadi ini memang perlu sekali untuk dimiliki anak muda saat ini. Bagaimana untuk ketika menghadapi tantangan itu tetap maju, tetap belajar. Kalaupun ada yang tantangannya itu adalah peluang kita untuk belajar gitu ya Mbak Rina ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, saat pertama kali saya jadi penasaran, saat pertama kali ini kan ceritanya pertama kali, bahwa setiap orang tuh punya pertama kali. Nah, saat pertama kali jenengan disuruh maju itu, kira-kira apa yang terlintas di kepala itu? Kok ya langsung terima gitu aja gitu kan? Itu apa yang terlintas itu? Terus terang saya
tidak ada yang saya pikirkan waktu itu. Jadi saya cuma modal nekat aja. Oh, saya dapat amanah ini, berarti Allah percaya sama saya berarti saya dianggap mampu oleh orang yang menunjuk saya, oleh Korps Mubaligor. Jadi saya persiapkan sebaik mungkin. Masya Allah, luar biasa. Ada nggak hal yang ditakuti saat itu? Contohnya mungkin ketika maju takut dinilai orang atau takut yang lainnya, takut salah bicara atau apa gitu, ada nggak punya perasaan kayak gitu? Kebetulan karena support dari teman-teman terutama senior-senior itu sangat bagus sekali sehingga itu tidak ada pikiran-pikiran negatif. Oh, Masya Allah. Jadi saya show must go on aja. So must go on ya, sahabat Dudubar. Ingat itu catat, so must go on gitu. Oke, jadi istilahnya kalau kita bawa mobil pokoknya tancap gas aja terus, remnya nanti aja. Gitu ya, luar biasa sekali ini Mbak Rina. Saya betul-betul sangat istilahnya terinspirasi banget dengan mindsetnya, itu sangat luar biasa. Itu benar-benar mindset seorang pembelajar yang insya Allah itu nanti akan dikasih jalan yang baik terus itu ya. Jadi tidak mudah patah di tengah jalan. Oke sahabat duduk bareng, tadi kita sudah sudah mendengar cerita dari Mbak Rina. Nah sekarang saya kepengen nanya sama Mbak Ida. Nah Mbak Ida ini ya ceritanya kan sudah pernah misi ya. Kalau Mbak Rina tadi itu benar-benar pertama kali diminta misi. Nah sekarang Mbak Ida ini sudah pernah mengisi kultum, mengisi ceramah seperti itu. Nah saya beralih ke Mbak Ida ini. Mbak Ida terus terang saya kepo ya. Keponya gini, kan sudah pernah punya pengalaman misi gitu kan. Kira-kira masih punya rasa grogi nggak pada saat misi itu? Misalnya diminta ngisi ceramah gitu ya. Kira-kira masih punya perasaan grogi itu nggak? Ya kalau punya perasaan grogi itu kayaknya masih ya, masih yang meskipun itu sepertinya udah sering, udah pernah gitu ya, tapi itu tuh kayaknya mesti melewati tahap tersebut. Nanti kalau sudah melihat audien udah masuk gitu, baru nanti gini gitu. Jadi setelah dihadapi, iya, setelah dihadapi, kayak gini. Bismillah bisa. Tapi sebelumnya juga harus kita sebagai pendakwah itu harus belajar terus seperti tadi disampaikan ya, harus belajar terus karena ketika kita menyampaikan kok tidak sesuai nanti akan balik ke kita. Udah menyampaikan seperti itu kok nggak sesuai seperti itu. Jadi sebelum kita maju gitu ya, itu tetap kita harus menambah ilmu terus. Berarti berusaha untuk memperbaiki diri dulu gitu ya. Jadi hikmahnya itu ketika kita dikasih panggung itu justru itu PR buat saya. Betul. Ya nanti bisa nggak sempurna itu meskipun ya kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Jadi kesempatan dakwah itu justru kesempatan kita untuk lebih memperbaiki diri gitu ya. Kualitas diri itu. Baik, pernah nggak punya perasaan gini? Sebenarnya saya tuh belum siap, tapi kok ya udah disuruh maju gitu kan? Dan hal yang seperti itu kira-kira apa yang membuat pada akhirnya tetap maju? Pernah sering ya? Kok malah sering? Kadang dadaan nggak ada apa-apa tahu-tahu disi aku tuh, seperti itu. Pernah juga dari kamu balik nanti ini ya, oh ya siap. Padahal saya juga, di siapa gitu seperti itu. Tapi ternyata dengan seperti itu memang siap nggak siap kita itu harus seperti ustazah bilang, ustadz ya, dai tidak iso seperti itu ya, dai itu tidak iso. Jadi kita memang harus selalu mengupgrade diri, meningkatkan ilmu kita dimanapun ada majelis-majelis, dimanapun ada kesempatan untuk menambah ilmu seperti itu tadi. Mas go on. Jadi kalau menghadapi tantangan yang kayak gitu, istilahnya belum siap tapi disuruh maju gitu loh. Dan hal yang membuat Mbak Ida itu tetap maju adalah pemikiran bahwa itu adalah kesempatan untuk belajar gitu ya. Kesempatan untuk belajar, dan saya yakin siapa yang menyuruh pasti bertanggung jawab. Sehingga ya nanti tinggal lewat jawaban itu. Dan saya kan punya mentor-mentor yang handal. Masya Allah. Jadi punya keyakinan seperti itu yang membuat tetap maju gitu ya. Insya Allah di saya ini kan juga luar biasa.
Jadi potnya Oke, baik. Jadi walaupun mungkin tetap grogi, tetap nggak percaya pada diri, tapi tetap mau mengambil kesempatan belajar itu karena punya keyakinan bahwa saya memiliki support yang baik dari rekan-rekan yang lain gitu ya. Dan istilahnya percaya bahwa ini adalah cara Allah untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi setiap harinya gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau diingat-ingat, kapan kok momen pertama kali Mbak Ida itu memutuskan untuk wis tak coba wae? Pernah nggak punya momen pertama kali wis aku tetap maju? Itu momennya pas ada rekrut KMA itu. Oh gitu ya? Iya, itu pertama momen yang menurut saya, wah ini titik balik ini menurut saya titik balik itu. Jadi break the limit. Jadi batas saya lewati seperti itu kan. Masya Allah. Harusnya saya itu nggak di sana, saya lewati aja. Karena saya melihat peluang, disitulah saya bisa mengambil banyak ilmu dan saya banyak belajar di situ. Tempat-tempat yang auranya juga insya Allah aura semoga bukan aura gitu ya. Yang jelas itu menyemangati saya, menambah semangat untuk terus belajar, terus untuk meningkatkan kapasitas diri. Mbak Rina, mendengar cerita dari Mbak Ida seperti itu ya, ada punya ketakutan tapi tetap melangkah, dan saya ngelihat juga Mbak Rina seperti itu. Kira-kira dari Mbak Rina sendiri ada nggak mungkin orang yang mendorong atau mungkin momen yang menjadikan Mbak Rina berpikir bahwa saya tetap akan maju? Ini nanti juga untuk Mbak Ida ya, berpikir kira-kira apa dorongan-dorongan itu datang dari mana gitu. Apakah ada orang yang selalu mendorong itu, atau ada momen yang menjadikan jenengan berdua itu akhirnya mengambil sikap saya harus tetap maju meskipun punya rasa takut? Kalau momennya itu belum ada yang menjadi trigger itu. Saya hanya belum menemukan kendala yang berarti. Ini bukan mengundang kendala ya, enggak ya. Jadi semoga tidak ada kendala yang sangat berat gitu ya. Jadi kebetulan di madrasah kami itu senantiasa diminta untuk tadabbur. Jadi 1 minggu itu 1 juz beserta artinya. Jadi saya mempelajari itu ayat demi ayat, semakin punya semangat untuk apa sih yang bisa saya lakukan gitu, melalui apa. Kemudian ketika dapat kesempatan di Korps Mubalikot, mungkin ini jalannya seperti itu. Kalau misalnya tidak ada dorongan dakwah, jenengan masih tetap mau melakukan nggak? Tidak ada unsur dakwahnya? Saya kebetulan orang yang suka tantangan. Jadi mungkin selama ada tantangan baru mungkin saya coba. Itu kapasitasnya pokoknya untuk meningkatkan kapasitas diri gitu aja kali ya. Baik. Untuk Mbak Ida sendiri gimana? Kira-kira ada nggak momen yang mendorong Mbak Ida untuk tetap maju, atau mungkin dianggap ada orang yang bisa membantu mendorong Mbak Ida untuk tetap berada di jalan ini? Iya, ada dari Ustadz Solihuddin Al-Hafiz itu selalu menyampaikan, kebetulan saya nyantri di sana untuk belajar tahfidnya dan tahsin. Jadi sampaikanlah ayat meskipun satu, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamah gitu ya. Jadi sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang saya pegang selama ini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Iya, itu yang membuat saya bertahan, karena Al-Quran itu di dalamnya kan sebenarnya udah ada aturan-aturan di dalam kehidupan manusia, udah diatur semuanya di situ. Dan selalu setiap kajian itu selalu ditekankan untuk nggak usah takut, ajarkan meskipun satu ayat, selalu ajarkan seperti itu. Dan jangan merasa kamu tuh belum mampu meskipun belum khatam seperti itu. Tetap harus, jangan menunggu kamu sempurna, nggak akan ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan ketika belum sempurna kok sudah
mengajar itu nggak apa-apa, mulai aja. Bagaimana cara menghadapi pandangan orang yang terkadang menilai Allah sendirinya we urung bener kok ya wis arek ngajari wong. Nah itu ada nggak punya perasaan apa ini kayak gitu? Ada sebenarnya ada. Bagaimana cara menghadapinya itu? Menghadapinya sabar. Iya, soalnya kalau orang ditanggapi dengan ini ya, sesuatu yang tidak baik ditanggapi dengan yang tidak baik, tentunya akan menjadi tidak baik. Iya, betul, Tentunya betul. Hal-hal tentunya di masyarakat itu ada positif dan negatif. Ketika ada hal yang tidak baik, ya kita tanggapi sesuatu itu dengan melihatnya dengan positif aja, meskipun itu negatif. Positifnya aja yang kita ambil, ya kita lihat positifnya. Justru komenan-komenan itulah yang menjadikan kita pengen semakin lebih baik gitu ya. Oh ini ngene berarti aku harus ini seperti itu. Itu justru tantangan bagi saya untuk lebih Terus jalani. ya lebih mengetahui, memahami karakter masyarakat tersebut. Ya, jadi tadi ya istilahnya yang dipegang adalah sampaikan walaupun cuma satu ayat dari sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya gitu ya. Baik. Nah, untuk Mbak Rina dan juga Mbak Ida, setelah melewati proses seperti itu ya, terasa nggak ada perubahan-perubahan dalam diri panjenengan berdua? Monggo siapa duluan? Silakan Mbak Rina dulu. Terasa nggak ada punya perubahan yang mungkin tadinya saya begini jadi begini gitu? Rasanya lebih tenang aja. Lebih tenang. Gimana itu yang membuat tenang tuh apa tuh? Jadi mindsetnya itu tidak melulu soal dunia, tidak melulu soal uang. Kalau dulu kan nggak ada uang resah nih. Sekarang ini ketika biasa karena ada Allah. Insya Allah semua itu sudah ada jalannya, sudah ada rezekinya, sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi tidak perlu khawatir dengan apa yang kita tidak punya. Semua sudah punya porsinya masing-masing. Iya, baik. Jadi istilahnya sekarang udah lebih tenang aja melewati proses yang mungkin awalnya tadi bilangnya introvert, didorong atau dipaksa untuk keluar dari perasaan introvert itu. Bukan perasaan introvert tapi kebiasaan seorang introvert gitu ya, yang nggak mau ketemu orang, nggak mau bicara sama orang, dipaksa keluar dari itu. Malah justru sekarang mendapatnya ketenangan gitu ya, percaya bahwa sudahlah ini semuanya ada prosesnya, ada porsinya masing-masing gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Mbak Ida sendiri gimana? Terasa nggak ada perubahan dari semua proses yang dilalui tadi? Iya, perubahannya banyak dengan hal-hal seperti itu yang saya lakukan, yang tadi dikasih panggung dan sebagainya. Itu justru menambah saya untuk lebih muhasabah, untuk lebih banyak hati-hati ketika bertingkah, bersikap, mungkin juga bertutur. Dulu ya sak-sae gitu ya, sekarang ya rada mikir sih ketika mau mengomentari sesuatu, mungkin di grup atau mungkin langsung ya, dalam biasanya mungkin dalam pertemuan, musyawarah dan sebagainya, itu agak lebih dewasa, lebih mendewasakan diri seperti itu, karena menahan diri juga gitu. Betul, lebih menahan diri. Karena apa? Nah, mungkin disorot di panggung dan sebagainya, kamu sering mengucapkan ini, nanti perilakumu kok nggak sesuai seperti itu. Dan ada hal-hal yang juga saya takutkan sebenarnya, karena ketika pas dikai panggung sudah dikasih, sudah dapat nama, ibaratnya seperti itu, khawatirnya itu ketika kita justru lupa ataupun sombong, wis dikenal gitu kan. Ya, terus nah seperti itu yang menjadi kekhawatiran saya. Saya selalu berdoa agar tetap di jalan yang lurus. Allah memberikan petunjuknya agar tidak salah jalan, tidak salah niat, tidak salah langkah gitu ya. Dengan boleh pamor, boleh iki tok ben diwah sama orang, nggak seperti itu, tapi tetap luruskan niat karena Allah semata, seperti itu, untuk menyampaikan amanah ataupun wahyu yang disampaikan kepada umat manusia. Baik. Oke, baik. Jadi istilahnya di sini adalah
merasakan perubahan itu untuk tetap terus melangkah gitu ya, walaupun mungkin masih punya rasa takut, keraguan terhadap diri sendiri juga, tapi tetap mau belajar terus gitu. Nah, baik, terima kasih untuk ceritanya misalnya yang memang betul-betul sangat menginspirasi dan wah ternyata kayak gitu ya orang-orang yang perasaan mereka yang baru mulai berjalan, baru mulai diberi panggung gitu ya. Ada nggak kira-kira pesan untuk mungkin teman-teman kita di luar sana, sahabat duduk bareng, yang barangkali juga masih melawan rasa takut, masih melawan rasa keraguan dalam dirinya, kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan? Monggo Mbak Ida dulu. Pesannya untuk teman-teman semua yang ada di sana, ibu-ibu muda mungkin ya, jangan ragu untuk memberikan kebaikan ataupun sepatah atau dua patah ataupun hal-hal yang baik, dan juga memberikan teladan-teladan yang baik. Karena apa? Karena ya satu teladan itu lebih baik daripada 1000 kata. Seperti itu. Oke, baik. Untuk Mbak Rina sendiri, mungkin ada pesan buat sahabat duduk bareng di rumah? Yang bisa saya sampaikan untuk ibu-ibu muda di luar sana, jangan takut untuk mencoba hal baru. Itu saja. Masya Allah, luar biasa sekali. Sahabat duduk bareng di rumah, dakwah itu memang tidak selalunya mudah. Dakwah itu diisi dengan berbagai macam cerita di balik layarnya. Akan tetapi dakwah itu juga memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Dari cerita hari ini kita belajar satu hal, bahwa keberanian itu bukan tentang hilangnya rasa takut, tapi tentang tetap melangkah meskipun rasa takut itu masih ada. Mungkin hari ini kita belum sepenuhnya siap, mungkin masih banyak ragu dalam diri, tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan kita belajar berani bersama. Terima kasih sudah duduk bareng hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Rodatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.